Salam sejahtera saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali pada hari ini di hari Rabu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober di tahun 2020, yang pada saat ini kita kembali akan menghayati sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah berikan kami kehidupan, sehingga kami boleh dapat menikmati sampai dengan saat ini. Dan saat ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kembali bersama-sama menghayati sabda kebenaran firman. Kami bermohon, anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus, sehingga lewat terang firman Tuhan kami mampu untuk dapat memahami firman-Mu. Kami mampu pun untuk dapat melakukannya dalam perjalanan hidup yang Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan terambil dari surat Ibrani, tepatnya dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh dapat membaca, mendengar dan merenungkan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, sahabatku, keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani untuk beberapa pekan kita telah membaca dan kita merenungkannya. Yang kita tahu bahwa surat kepada orang Ibrani adalah firman Tuhan yang dilatar belakangi, yang ditunjukkan kepada persekutuan umat Tuhan, persekutuan umat Allah, persekutuan orang percaya kepada Kristus, agar mereka tetap menjaga keselamatan yang telah dijanjikan Allah dalam pribadi Yesus Kristus, yang telah mereka imani, yang telah mereka yakini, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan di tengah-tengah persekutuan. Surat kepada orang Ibrani berbicara tentang iman, berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang pengharapan, berbicara tentang kepastian, yang di dalamnya orang yang beriman kepada Allah dalam pribadi Kristus, mereka mendapatkan kepastian dari janji keselamatan yang telah dinyatakan dan dijanjikan Allah sebelumnya. Saudaraku, sahabatku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, yang memang kita tidak baca dimulai dari ayatnya yang pertama, tetapi secara keseluruhan dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-12, penulis surat ini berbicara dan hendak memberikan satu nasihat kepada persekutuan umat Tuhan. Paling tidak, nasihat ini juga yang akan menjadi nasihat dalam perjalanan kehidupan kita, karena kita adalah juga orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tetap mempunyai ketaatan kepada Allah dalam pribadi Yesus Kristus tentunya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada 4 nasihat dalam firman Tuhan. Dari bagian terang firman Tuhan, dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yang pertama, penulis surat Ibrani berbicara tentang satu ketekunan, di mana umat Tuhan
dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13 berbicara tentang ketekunan dalam iman, dalam kepercayaan yang mereka yakinkan pada Yesus Kristus. Sekalipun umat, sekalipun persekutuan, sekalipun kita ada dalam berbagai macam persoalan, ada dalam berbagai macam pergumulan, yang di dalam surat Ibrani ini digambarkan seperti orang yang tidak dapat berjalan, orang yang berjalan pincang, orang yang tidak mampu berjalan dengan baik. Tetapi iman, percaya, keyakinan pada Allah dalam pribadi Yesus Kristus itu tetap harus bertumbuh dan tetap harus dijaga dan dipelihara. Sehingga dalam kondisi terpuruk sekalipun, dalam kesedihan, dalam pergumulan, dalam rasa duka, kita tetap mempunyai iman, mempunyai kekuatan yang kita imani dan kita yakini hanya ada dalam pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara dikasih Tuhan, dari nasihat firman Tuhan ini pada ayatnya yang ke-14, penulis surat Ibrani memberikan satu nasihat supaya persekutuan umat Tuhan, kita orang percaya, terus membangun kehidupan yang baik untuk semua orang, kehidupan yang diharapkan kita menghindari apa yang disebut dengan perseteruan, hidup dalam damai sejahtera. Yang sering kita dengar, yang sering dikhotbahkan, disampaikan bagaimana kita diajarkan supaya kita hidup dalam damai sejahtera bersama dengan semua orang. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam sukacita, hidup jauh daripada perseteruan. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat keluargaku, nasihat yang dituliskan dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16, itu dapat kita baca pada ayatnya yang ke-15. Yang di dalamnya dikatakan agar kita sebagai persekutuan umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita hidup untuk tidak menjadi duri bagi orang lain, untuk tidak menjadi batu sandungan dalam hidup bersama dengan orang lain, untuk tidak membuat orang lain menjadi jauh dalam persekutuan bersama dengan umat Allah. Atau dalam istilah seringkali kita sebut, kita kenal, jangan kita menjadi provokator, jangan kita menjadi biang dari sebuah kerusuhan, dari apa yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, apalagi dalam kehidupan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan yang telah ada dalam damai sejahtera dari Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, nasihat yang terakhir yang mau diingatkan oleh penulis Ibrani bagi saya dan saudara serta kita semua adalah supaya kita hidup dalam norma-norma yang benar, norma-norma yang diberikan Tuhan, dalam aturan-aturan yang baik, aturan-aturan supaya kita tidak kehilangan apa yang disebut dengan harga diri. Inilah yang dikutip dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-16, di mana di sana dikatakan jangan kita menjadi rendah seperti Esau. Esau yang kita tahu hanya karena sepiring kacang merah ia menjual kesulungannya, ia menjual harga dirinya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah nasihat yang mau disampaikan kepada kita dalam kehidupan bersama dengan umat Tuhan, supaya kita bagaimana dapat menjaga harga diri kita, apalagi identitas kita sebagai persekutuan umat Tuhan. Jangan oleh karena sesuatu hal kita meninggalkan Tuhan, oleh karena sesuatu yang kita harapkan kita lupa kepada Tuhan, oleh karena sesuatu yang diiming-imingkan kita meninggalkan Tuhan, apalagi meninggalkan persekutuan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang digambarkan dalam ayatnya yang ke-16 ini, jangan kita mengandalkan, jangan kita mengutamakan egoisme kita atau nafsu yang kita miliki, sehingga akhirnya kita merugikan diri kita dan kita juga merugikan orang lain. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini kembali menjadi kekuatan bagi kita, tak kala kita akan melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan, supaya kita tetap ada dalam kehidupan yang di dalamnya kita pahami dengan benar bahwa kasih karunia Allah,
kasih Kristus telah menjadi bagian bagi kita dan kita boleh bagikan dalam hidup bersama dengan orang lain, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan, dan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, lewat sabda terang firman-Mu kami diingatkan, kami dinasihatkan supaya bagaimana kami hidup dan menjalankan hidup yang benar, hidup dalam kehendak, hidup dalam aturan, hidup dalam ketetapan yang Tuhan berikan, sehingga kami tetap boleh hidup dalam damai sejahtera bagi diri kami dan juga dalam hidup bersama dengan orang lain. Ya Bapa Tuhan yang baik, kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami dalam sepekan. Kami terus menyerahkan pribadi kami serahkan keluarga kami serahkan orang-orang yang kami kasihi, kami serahkan persekutuan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Amin. Saudaraku, sahabatku, keluargaku tetap semangat, sekalipun kita tetap harus ada dalam pergumulan menghadapi wabah virus corona. Teruslah ada dalam ketetapan yang harus kita lakukan, teruslah kita menjalankan apa yang harus kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya pekan depan kita boleh berjumpa kembali.